Memasuki tahun 2025, polemik Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Philadelphia Bekasi belum menemui titik terang. Bahkan Gereja HKBP Philadelphia kembali viral setelah kisahnya diangkat ke media sosial oleh salah seorang YouTuber. Dalam channel YouTube Stefanus Sanjaya yang melakukan vlog untuk meliput perjalanan menuju Gereja HKBP Philadelphia Bekasi, dan dalam videonya ini terlihat perjalanan melewati kolong jembatan yang kumuh hingga sampai di gereja HKBP Philadelphia Bekasi yang tidak layak dikategorikan sebagai tempat ibadah. Bahkan dalam wawancara dengan pendeta HKBP Philadelphia Bekasi ini diketahui kalau mereka sudah berpindah-pindah bahkan sempat beribadah di kolong jembatan. Berikut ini videonya, tetapi jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar terus mendapatkan berita viral tentang dunia kekristenan. Kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Terima kasih, iya. Terima kasih kepada Bapak kita. Di tanah kami, Pak. Milik kami, tanah kami. Terus melemparin kodok, kotoran, bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman. Khususnya perempuan yang ketakutan. Kasian deh nasib saudara kita Jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Philadelphia Kabupaten Bekasi. Bayangin, hak beribadah mereka ditindas selama puluhan tahun. Nestapa Jemaat HKBP Philadelphia Bekasi itu diangkat Permadi Arya lewat video yang diposting di akun Instagramnya pada 7 Agustus lalu. Dia nunjukin cuplikan dari kreator lain yang ngerekam perjalanan menuju lokasi ibadah Jemaat HKBP Philadelphia Bekasi. Kreator itu harus lewat jalan kecil sampai tiba di bawah kolong jembatan tol. Di sana kreator itu ngobrol sama jemaat soal konflik yang mereka alami. Kita sudah mengalami pengusiran berkali-kali, ucap seorang jemaat. Di perumahan, kemudian di lahan gereja, kami terkenal dengan ibadah pinggir jalan saat itu, lanjutnya. Menurut jemaat yang lain, masa muslim yang intoleran sampai menggunakan berbagai cara supaya ibadah para jemaat bubar. Salah satunya menyetel toa dengan suara yang sangat kencang. Penindasan terhadap jemaat HKBP Philadelphia Bekasi ini bikin Permadi ikut miris. Katanya para jemaat ini diusir dari Perum Elok Bekasi, tempat tinggal mereka sendiri. Mereka lalu beli tanah dengan sertifikat resmi. Mereka juga melengkapi dengan persetujuan warga sesuai peraturan bersama Menteri tahun 2006 yang mengatur soal pendirian rumah ibadah. Tapi ibadah mereka di tanah sendiri tetap diganggu. Mulai dari suara toa keras, kosidahan, sampai teriakan kafir pas bubaran ibadah. Yang bikin dia heran, jemaat udah ngalah pindah jauh ke kolong tol, tapi izin gereja tetap dipersulit. Mohon atensi Pak Gubernur Dedi, jemaat HKBP Philadelphia cuma pengen ibadah, ujarnya. Kalau ditarik ke belakang, penindasan terhadap jemaat HKBP Philadelphia ini bukan baru terjadi. HKBP Philadelphia berdiri di kawasan perumahan Villa Bekasi Indah 2 dari tahun 2000 sampai 2003. Awalnya mereka ibadah di rumah jemaat lalu beli ruko. Tapi penolakan langsung muncul dengan alasan izin belum lengkap. Gangguan demi gangguan terus berdatangan, tapi mereka nggak menyerah. Mereka terus cari solusi untuk mengatasinya. Sampai akhirnya mereka beli tanah sendiri pada tahun 2007. Semuanya resmi, ada sertifikat, ada persetujuan warga sekitar, ada rekomendasi kepala desa. Bahkan mereka udah memenuhi sebagian besar syarat PBM. Tapi pendirian gereja HKBP Philadelphia tetap nggak berjalan mulus. Bahkan pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat keputusan yang intinya menyegel gereja HKBP Philadelphia pada tahun 2009. Jemaat dilarang beribadah di sana, tapi jemaat nggak tinggal diam. Mereka gugat SK Bupati itu ke PT UN Bandung dan menang.
Pemkab Bekasi gak puas dan ngajuin banding ke PT UN Jakarta. Hasilnya gereja HKBP Philadelphia menang lagi. Putusan PT UN Jakarta itu inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Tapi Pemkab Bekasi tetap bandel dan gak mau cabut SK penyegelan gereja HKBP Philadelphia. Mereka sempat ibadah di balai desa, tapi akhirnya dilarang juga. Masa intoleran masuk balai desa itu sambil ngadain pengajian. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI sempat turun tangan, tapi mediasi buntu. Sempat ada kesepakatan jemaat bisa beribadah di gedung serbaguna Kampung Pulo, tapi itu cuma solusi sementara. Tahun 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta Bupati proses izin gereja sesuai PBM 2006. Langkah gubernur itu diapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tapi setelah 6 tahun berlalu sejak itu, gereja permanen belum terwujud. Apa yang dialami jemaat HKBP Philadelphia ini derita umat agama minoritas di Indonesia. Pancasila, konstitusi, dan hukum gak berlaku di Kabupaten Bekasi. Komitmen aparat negara di sana buat menjamin hak beribadah umat Kristen cuma omong kosong. Mereka memilih tunduk sama masa intoleran alih-alih pasang badan. Pemerintah pusat wajib menyelesaikan kasus HKBP Philadelphia supaya kasus serupa nggak terjadi di wilayah lain. Yuk lawan penindasan terhadap hak beribadah umat Kristen. Bagaimana Sobat Viral? Share pendapatmu di kolom komentar ya.